penggunaan tanah secara masif, tadi juga sudah disebut oleh Ibu pimpinan, ini juga mengakibatkan kekeringan di beberapa tempat. Nah ini, dari industri-industri AMDK terkait ini apa solusinya? Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore pimpinan dan juga rekan-rekan DPR RI Komisi 7 dan juga Kementerian Perindustrian. Dalam panja AMDK ini kami ingin bagaimana Komisi 7 itu dapat mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, untuk bisa mengawal majunya industri air minum dalam kemasan dan juga bagaimana mengawal peran industri AMDK ini dalam menjaga lingkungan. Bisa nggak Kementerian Perindustrian itu memaparkan kepada kita dengan rigid tanggung jawab sosial dari masing-masing perusahaan AMDK yang tercatat oleh Kementerian Perindustrian setiap tahunnya, yang nanti harapannya itu bisa dilaporkan. Lalu penggunaan tanah secara masif, tadi juga sudah disebut oleh Ibu pimpinan, ini juga mengakibatkan kekeringan di beberapa tempat. Nah ini dari industri-industri AMDK terkait ini apa solusinya? Lalu masalah pengawasan pasca pasar post market, di mana kualitas air itu sering menurun bukan di pabriknya, tapi karena galon dijemur terlalu lama di bawah matahari, karena stok di apa itu di agen-agennya. Nah itu tadinya kan sehat, jadinya berbahaya karena ada migrasi kimia dari plastik ke air. Nah tadi belum dipaparkan dari Kementerian Perindustrian. Saya sih berharap ya pelaku-pelaku industri AMDK ini bisa sama-sama disiplin dan aware tentang masalah lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat kita yang mengkonsumsinya. Itu saja peran kementerian itu di mana. Itu terima kasih pimpinan Merdeka. Baik, kembali ke sisi kanan, Pak Ibu Nila dulu yang daftar. Ibu Nila Yani Hardianti. Baik, terima kasih pimpinan. Selamat sore Pak Dirjen, Bu Kepala Badan dan seluruh jajaran. Langsung saja di sini saya ingin menekankan mengenai persoalan AMDK, bahwasannya hari ini bukan hanya soal pemenuhan standar mutu saja, tetapi soal keadilan dalam implementasi kebijakan, keberlanjutan lingkungan dan keberpihakan negara yang tidak berpihak pada industri besar saja, tetapi juga industri kecil agar tidak tersingkir di tengah ketatnya regulasi. Karena saat ini banyak industri kecil AMDK yang juga bermunculan di daerah. Industri kecil AMDK ini misalnya BUMDes atau koperasi desa yang mengelola mata air lokal, kemudian juga produsen galon bermerek daerah atau usaha air demineral skala kecil yang hanya beroperasi di satu kabupaten. Mereka ini ingin patuh pada standar tetapi menghadapi keterbatasan biaya, kemudian akses laboratorium dan juga SDM. Saya ingin mengetahui yang pertama bagaimana desain kebijakan bagi perusahaan agar biaya, proses, dan akses sertifikasi tidak menjadi beban yang tidak proporsional bagi industri kecil. Kemudian yang kedua, bagaimana kebijakan lingkungan termasuk penggunaan kemasan ramah lingkungan dan material daur ulang diterapkan secara bertahap dan realistis dengan kesiapan rantai pasok di dalam negeri. Dan yang ketiga, bagaimana negara hadir melalui pendampingan teknis bukan sekedar pengawasan administratif. Karena bagi kami ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya berapa banyak sertifikasi SNI yang terbit, tetapi apakah industri kecil bisa naik kelas, lingkungan terlindungi, dan konsumen mendapatkan produk yang aman tanpa mematikan usaha rakyat. Itu saja, terima kasih. Baik, ke sisi kiri Ibu Erna. Terima kasih Ketua. Saya mau nyoroti soal regulasi. Kalau kita lihat lagi tadi sudah disampaikan dengan Ibu siapa Bu? Hah? Ibu Rika. Ya, soal sejarahnya regulasi ya. Ini saya melihat pola ini kita harus jujur terkait regulasi ini. Kok ya kita boleh melihat dalam industri AMDK ini, boleh mutu adalah number one, nomor satu. Tetapi kita juga nggak boleh mengenyampingkan, ini juga soal kepastian negara. Lah kalau kita ngelihat tadi, SNI-nya berubah hanya dalam hitungan tahun.
Dari 2012 menjadi tahun 2016 cabut lagi ganti 2016. 2016 ditentukan lagi SNI-nya kemudian dicabut lagi diganti lagi dengan peraturan baru regulasi baru di tahun 2019. Kemudian baru diwajibkan kembali di 2024. Ini apa-apaan? Pemerintah nggak bisa begini gitu loh. Kalau netapin aturan kan kita sudah tahu bahwa industri AMDK ini adalah bukan industri jangka pendek. Ini industri jangka panjang 15 sampai 20 tahun. Kenapa kok pemerintah kemudian cabut lagi bikin aturan, cabut lagi ganti yang baru, cabut lagi? Harusnya kan itu harus dipikirkan jauh gitu loh. Apa yang kemudian industri ini akan berkembang kemana? Jadi jangan, ini nggak baik bagi orang yang ingin berinvestasi juga gitu loh. Kalau kemudian ada aturan baru, dan kita juga nggak tahu nih. Kadang-kadang juga untuk mendapatkan SNI ini banyak loh. Ini di sosmednya saya, orang tuh kasih masukan semuanya. Sulit untuk mendapatkan SNI ini. Itu loh. Bukan arti juga dimudah-mudahkan, artinya ya udah by the rule aja, sesuai dengan tahapan-tahapannya secara profesional gitu loh. Jangan kemudian juga sebenarnya yang mudah dijadi susah, yang susah dimudah-mudahin. Kan ada yang begitu-begitu nih di sini. Artinya ya harus tetap ini soal untuk dikonsumsi oleh rakyat. Jadi ini harus berpegang kepada aturan yang pasti dan jelas. Jadi dua sisi ya, juga terhadap konsumennya dan juga kepada pelaku usahanya. Nah, saya meminta bahwa ke depan jangan ada rubah-rubah begini. Ini nggak baik ini. Ngelihat sejarahnya begini, saya udah yang nangkep langsung, wah ini nggak bener ini. Itu. Saya pikir itu pimpinan, terima kasih. Baik, ke sisi kanan Bapak Bambang. Terima kasih Bu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 7 dan juga Pak Dirjen beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang air minum AMDK ini ada dan semarak sampai 700 perusahaan yang luar biasa ini. Ini muncul karena ketidakbejusan daripada PDAM kita. Yang dimana PDAM kita ini memang harganya murah, tapi banyak yang tidak sesuai dengan tidak hanya mutu, tapi juga jumlah. Jadi ada yang 30% baru jaringannya terdistribusi kepada mereka. Ada yang 50%. Ini kebetulan di dapil saya di Sidoarjo 35%. Nah, ini yang menjadikan akhirnya semua masyarakat, hampir 100% masyarakat minum dengan AMDK, air minum dalam kemasan. Sehingga masyarakat ini harus minum dengan harga Rp5.000 per liter, atau kalau 1 meter kubik itu adalah Rp5 juta. Ini yang terjadi sekarang. Kalau di Eropa harganya air minum antara 50.000 sampai dengan PDAM-nya ini sampai dengan 150.000, tapi mereka bisa diminum. Jadi dari sini kami melihat adanya satu mungkin juga perlu dilakukan satu regulasi dari pemerintah tentang harga AMDK. Ini karena ini sudah merupakan kebutuhan pokok yang tidak boleh terlalu mahal, harus ada HIT-nya, harga eceran tertinggi, gitu. Karena ini masuk dalam kebutuhan pokok. Kecuali kalau nanti PDAM kita semuanya sudah bisa merealisasi seperti yang ada di Eropa. Nah, ini mungkin perusahaan harus untung, tapi masyarakat jangan diperas seperti sekarang ini oleh MDK. Kenapa begitu? Di tahun 2000, AMDK ini masih harganya Rp500.
maksimal Rp1.000. Sekarang ini sudah antara 5.000 sampai 10.000 per liter. Jadi ini naiknya udah berapa ratus persen, 500% lebih. Jadi ini sudah tidak terkontrol. Jadi mungkin kami juga tahu berapa harga botol kemasan itu per 1 liter, antara 1.000 sampai 1.200 maksimum. Dan kalau kita standar di Eropa tadi, yang harga 150.000, tapi dengan mereka bisa minum ini, dan kalau dibagi dengan 1.000 liter, karena 1 meter kubik itu 1.000 liter, maka harga air minum di Eropa itu hanya Rp150. Sedangkan mereka gajinya 60 juta lebih. Rp160, Rp150. Jadi di sini kalau ditambahkan dengan 1.200, ya ketemunya kira-kira ya sekitar tidak sampai 1.500. Ya untung-untungnya 100% apa mau 200%? 100%. Misalnya dari situ udah cukup saya kira sebagai batasan daripada HIT. Jadi itu yang kami harapkan, air minum kemasan ini bisa betul-betul dikontrol harganya oleh pemerintah. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.